Halo, selamat datang di channel Bukan Orang Cina. Kita lanjutkan. Ada banyak teman-teman tekan tombol like, share, and subscribe ya, agar channel ini dapat berkembang dan berkelanjutan. Baik, pada hari ini kita akan belajar huruf konsonan dan cara baca bahasa Mandarin. Karena kan teman-teman mungkin agak beda ya bahasa Indonesia dengan bahasa Mandarin. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Ini adalah perubahan atau juga pengucapannya gitu ya. Karena di sini saya sudah membuatkan metode pembelajaran yang terstruktur. Di sini saya telah membuatkan huruf B. Nah, di sini kita bulatkan pakai penanya dulu ya. Di sini ada bacaan itu huruf B gitu ya. Huruf B. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu dibaca dengan huruf P gitu. Misalkan kita lihat pin ini itu hurufnya B, dibaca itu P gitu. Kemudian ada kalau huruf P jadi dibacakan menjadi P. Nah, kita belum masuk ke nada ya, tapi kita baru masuk pengucapannya terlebih dahulu. Nanti contohnya akan kita berikan contoh gitu. Kemudian kalau dia M, itu tetap M. Kemudian kalau dia huruf ini V atau F ya, kayaknya F deh itu ya. F itu dibaca tetap F. Nah, kemudian kalau dia huruf D, itu dibaca dengan huruf T gitu ya. Kemudian kalau huruf dia TH, T dibaca T gitu. Kemudian N dibaca biasa N juga. Huruf L itu dibaca huruf L juga. Kemudian kalau huruf G itu menjadi huruf K gitu ya. Jadi G dibaca huruf K gitu. Nah, kalau dia hurufnya K seperti ini dibaca K. Ada K itu di belakang itu ada huruf H-nya gitu. Kemudian kalau huruf H biasa aja. Nah, kemudian kalau huruf J itu dibaca C. Nah, kemudian kalau di huruf Q atau Q itu dibaca dengan C. C-nya itu memiliki dengan tekanan gitu ya. Misalkan C, nggak pakai H, C aja, C, gitu. Kemudian huruf X ini dibaca menjadi S gitu. Kemudian kalau ZH dibaca C, gitu ya. Kemudian kalau dia ada CH juga dibaca lebih ada nada tekanannya gitu. C. Kemudian kalau SH dibaca S aja. Huruf R dibaca R aja. Tapi ada bedanya misalnya R gitu. Kemudian ada huruf Z dibaca C. Kemudian C ada tekanannya. C gitu. Bedanya dengan Q yang ini dengan yang C ini ada bedanya. Tergantung nanti untuk pembelajaran selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian huruf S dibaca S aja sama. Kemudian huruf Y dibaca I. Kemudian huruf W dibaca U. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau di dalam bahasa Mandarinnya itu ada hurufnya namanya papa gitu ya. Papa. Misalkan di dalam pinyin itu seperti ini. Baba nih. Baba nih nadanya misalkan seperti ini sembarangan nadanya, kurang lebih seperti ini nih. Baba gitu ya. Papa nih. Nah, ini dibaca kalau dalam bahasa Mandarinnya itu papa, bukan baba gitu ya. Bukan seperti itu. Kalau dia mama, misalkan nih, mama tetap dibaca mama biasa aja gitu. Nah, kemudian kalau dia ada huruf yang berbeda itu misalkan nih VH gitu ya. Misalkan kita kasihkan contoh itu Feng Yo. Gitu ya. Ini kan artinya kan teman nih. Nah, kalau di dalam bahasa Mandarin ya pengucapan itu jadi Feng Yo. Feng Yo ditambah H. P-nya itu menjadi PH gitu. Jadi Feng Yo. Kemudian ada di sini udah huruf J.
J itu kan kalau biasanya itu adalah ciayo, ciayo. Nah, nih biasakan nih. Ciayo nih artinya tuh semangat. Nah, kalau dalam bahasa pengucapannya dalam bahasa Mandarin dibaca dengan huruf C. Jadi ciayo, ciayo gitu ya. Jadi ciayo, bukan jiayo tapi ciayo. Kemudian kalau dia ada huruf X misalkan gitu ya. Jadi nih, misalkan siusi nih, siusi ini artinya istirahat. Siusi ini istirahat artinya. Jadi kalau dalam bahasa Mandarinnya itu menjadi siusi, 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 bukan menjadi XUC gitu ya, bukan tapi CUC gitu. Huruf X ini. Nah, kemudian kalau dia misalkan nih ZH nih biasanya itu adalah cungko. Misalnya Cina gitu ya. Jadi cung aduh gimana ini tulisannya nih seperti ini nih. Cungko gitu ya. Cungko. Nah, bukan dibaca zungguo, bukan. Nah, ini ada dua nih, G-nya ada dua kan? G yang ada huruf ini nih, G nih. Nah, ini ada dua nih pembacaannya. Jadi cungko, ini CH, chung gitu ya. Chung. Nah, K huruf G ini menjadi huruf K dibacanya. Jadi cungko, bukan cungguo, bukan zongguo gitu ya, bukan, tapi cungko. Cungko, bukan zongguo, bukan. Tadi cungko. Oke. Nah, kemudian ada huruf contohnya lagi ada huruf T gitu ya. Nah, ini ada huruf T nih. Kita contohnya adalah dia laki-laki. Dia laki-laki itu kan ta gitu ya. Ta dibaca menjadi ta gitu ya. Ada h-nya di dalam gitu ya. Jadi ta gitu. Nah, kemudian ada huruf apalagi nih? Banyak ya di sini ya, tapi contohnya aja, tapi teman-teman bisa nanti mengaplikasikannya dengan dengan huruf-huruf itu biasanya itu adalah dengan kebiasaan aja teman-teman. Nah, kemudian ada huruf lagi di sini ada huruf Y. Y ini biasanya itu adalah bisa I gitu ya. I misalkan I misalkan ikan gitu. Ikan itu I. I itu ikan tuh. Jadi I gitu ya. I. Kemudian huruf satu nih, misalkan satu I gitu ya. Y gitu ya, I. Nah, di bahasa I aja, I gitu ya. Bersama-sama ice itu. Nah, kemudian ada huruf banyak ya di sini ya, tapi udah kita jelaskan semua nih sepertinya. Ada huruf W menjadi U gitu kan. Misalkan U misalkannya angka 5 gitu ya. U itu kan 5 tuh teman-teman. Maaf sih. 5 tuh. Nah, 5. Nah, nanti tentang nadanya akan kita bahas ke video selanjutnya teman-teman. Ini adalah pengenalan sementara huruf bahasa Mandarin. Jadi teman-teman kalau membacanya itu tahu nih, kalau ada kita ulangi lagi, baba dibaca papa gitu. Mama ya mama. Kemudian Titi, ini adik laki-laki nih, Titi, adik laki-laki, bacanya bukan Didi, tapi Titi, gitu. Oke teman-teman ya, ini udah saya hapus nih, nanti teman-teman bisa mempelajarinya secara sendiri. Terima kasih, dan nantikan video selanjutnya.